Kasus positif COVID-19 di Bali naik lebih dari 100%. Transmisi lokal klaster rumah tangga dan kegiatan. Belasan warga dalam satu gang di Desa Daupuri, Denpasar, Bali terkonfirmasi positif COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Bali selama 2 kuartal berturut-turut mengalami minus. Kasus COVID di Indonesia sampai saat ini telah mencapai 4,07 juta kasus. Peningkatan angka kasus ini diiringi juga dengan meningkatnya kematian yang diakibatkan oleh COVID-19, yang sampai saat ini telah mencapai angka 131.000 kasus. Ditambah lagi menurut BPS, ekonomi RI kuartal 2 tahun 2020 anjlok hingga minus 5,32%. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Bali. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, kasus corona sangat memukul warga Bali. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menerapkan protokol kesehatan 5M. Gina Mutalazima Nazila, kalian bisa manggil aku Gina. Aku berasal dari Bali. Aku berasal dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini aku akan menjelaskan di kalian tentang pentingnya protokol kesehatan 5M. Tapi apa sih 5M itu? M yang pertama, aku bakal ngasih ke kalian tentang fakta tentang mencuci tangan nih. Yang perlu kalian ingat adalah virus ini dapat dengan mudah menyebar melalui udara, kontak fisik, air liur, dan lain-lain. Maka dari itu setelah kita berpergian keluar rumah, sebaiknya langsung mencuci tangan sebelum menyentuh bagian tubuh lainnya. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sangat dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, menggunakan masker. Sekarang aku akan menginformasikan kalian tentang pentingnya menggunakan masker. Tapi aku sambil baca ya teman-teman. Ketika hendak berpergian keluar rumah atau bertemu dengan orang lain, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker sesuai standar Kementerian Kesehatan. Dan ketika memakai masker medis, gunakanlah sekali pakai. Karena ditakutkan masker medis yang kita gunakan berulang kali menjadi sarang bertumpuknya kuman dan bakteri. Lalu sebelum dibuang, jangan lupa untuk merobek masker medis terlebih dahulu agar menghindari pembuatan masker daur ulang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, tentang menjaga jarak. Usahakan selama masa pandemi ini kita berada di rumah saja. Sekalipun ingin keluar, seperti membeli kebutuhan pokok di supermarket, jangan lupa untuk memenuhi prokes kesehatan.
dengan tetap menjaga jarak. Menurut Kementerian Kesehatan, jaga jarak yang sudah dianggap aman berkisar 1,5 meter hingga 2 meter sudah dapat dikatakan aman. M yang keempat. Stop, jauhi kerumunan. Selanjutnya adalah mengenai menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan seperti beribadah di rumah masing-masing, bekerja di rumah, dan belajar dari rumah. Ini adalah salah satu upaya untuk menjauhkan kita dari COVID-19. Dan M yang kelima, kurangi mobilitas. Terakhir adalah fakta tentang mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kan kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Nah, ini aku akan memberitahu kalian tentang fakta-fakta vaksinasi. Sebelumnya, kalian lihat video ini dulu ya. Bagaimana sih cara kerja dari vaksin ini, kita akan lihat bersama-sama. Iya, jadi memang saat virus ataupun bakteri gitu ya, ataupun kuman juga ini masuk ke dalam tubuh kita, tubuh ini akan mengenali serta melawan virus ataupun juga bakteri pembawa penyakit tersebut. Jadi memang sebenarnya sudah ada sistem pertahanan sendiri. Lalu kemudian diingat gitu ya, semuanya diingat, direkam oleh tubuh, kemudian ini akan disimpan di dalam sel yang namanya sel memori, dan kemudian akan memberikan respon dengan cepat sebelum akhirnya kita jatuh sakit. Jadi memang ini artinya jika kondisi kita atau kondisi Anda sehat dan juga virus ataupun bakterinya tidak ganas, ini akan sembuh sendiri. Kemudian tubuh ini juga punya sistem imun yang bekerja, yang dimana misalkan kalau misalnya kita terserang atau kemasukan bakteri, kuman, itu akan ada beberapa tanda respon tubuh, diantaranya ada demam, kemudian ada juga batuk, ataupun juga bisa bersin, atau bisa juga mungkin muncul gejala seperti inflamasi ataupun radang yang muncul di bagian tubuh kita. Jadi memang tanda-tanda ini adalah respon tubuh kita apabila sedang melawan virus ataupun bakteri ataupun juga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, jika ada virus ataupun juga bakteri baru yang tidak dikenali tubuh, maka tubuh ini juga butuh waktu untuk bisa mengenali gitu ya, memverifikasi istilahnya. Dan jika dalam kondisi kurang baik, ini bisa berakibat fatal. Itulah kenapa akhirnya tubuh butuh bantuan yang bernama vaksin. Jadi memang sebenarnya tubuh kita sudah punya vaksin sendiri, tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi pandemi COVID-19 misalnya ada virus baru, ini butuh bantuan agar nanti Anda semua ini bisa tetap sehat. Jadi vaksin yang mengandung bakteri ataupun kuman ataupun juga virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan ini ataupun juga dimatikan saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Jadi bisa dibilang memang vaksin ini bisa terbuat dari bakteri ataupun kuman ataupun juga virus yang sudah dimatikan ataupun dilemahkan. Begitu juga dengan virus corona. Jadi virus corona ataupun vaksin virus corona yang nantinya akan disuntikan ke tubuh kita, ini adalah virus dari COVID-19 yang sudah dilemahkan, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian ini memang vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Dan jika kemudian hari seseorang ini terserang virus yang sudah masuk ke dalam sel tubuh ataupun juga sel memori tubuh tersebut, maka tubuh dengan sendirinya akan melindungi diri. Jadi vaksin ini diperuntukkan bagi orang yang belum terpapar virus. Setelah menonton video tadi, kalian tidak usah takut vaksin lagi ya. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Sehingga, jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinisasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kelompok kekebalan atau herd immunity. Terima kasih telah menonton video ini. Buat teman-teman, jaga kesehatan selalu ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan 5M. Dan buat teman-teman yang belum vaksinasi, ayo segera vaksin.
Terima kasih. Wassalamualaikum.